Tuhan. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa atau udah kecapean? Kecapean hari ini banyak tidur. Oh enggak ya. Hari ini banyak yang itu ya, yang ikut upacara ya. Karena hari jadinya Kota Blitar. Loh, ada yang tak tahu kalau hari ini Kota Blitar ulang tahun. Wah. Ada yang tak tahu ya? Ya puji Tuhan. Nah, sore hari ini teman-teman kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang Kak Hesli ambil di sore hari ini. Kak Hesli masih membahas tentang firman Tuhan yang terakhir Kak Hesli melayani. Adik-adik masih ingat temanya apa? Yang kita ada simulasi itu loh. Be strong, menjadi kuat. Nah, kenapa Kak Hesli kembali mengambil tema ini? Karena waktu Kak Hesli kita bersama-sama simulasi, hanya sebagian kecil yang dapat disampaikan dari simulasi itu. Nah, adik-adik atau teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kenapa Kak Hesli mengambil simulasi yang sederhana ini? Tetapi ketika kita belajar, ternyata dari simulasi ini begitu besar maknanya dalam pengiringan kita sebagai anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang sedang mencari siapa saya. Ya, anak-anak yang sementara mencari jati diri. Nah, kalau kita tidak kuat dalam kita bergaul, kita tidak punya pegangan yang kuat, maka ketika kita bergaul kita akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Nah, kembali kita akan baca 2 Timotius pasal yang kedua. Semuanya bawa Alkitab ya. Ya, baik di Alkitab buku, di HP atau di LED ya. Tapi Kak Hesli menyarankan adik-adik untuk membaca langsung dibuka ya. Ya, mungkin kalau Kak Hesli sarankan ayat Alkitab di LED tidak ditayangkan dulu supaya semua buka di HP. Ya, sesekali enggak usah ditayangkan karena kalau ditayangkan jadi manja. Jadi manja, jadi ketika mau buka Alkitab sudah enggak bisa. Suruh buka kitab Kejadian di HP saya kebingungan. Kejadian di mana ya? Nah, mari semua buka Alkitab dulu ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-1. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-1 atau ayat pertama. Sama-sama buka di Alkitab, baik di HP maupun di Alkitab buku. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat yang ke-1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema yang Kak Hesli ambil menjadi kuat atau be strong. Nah, pesan ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Pesan ini disampaikan oleh seorang rasul yang luar biasa. Ya, seorang yang bernama Rasul Paulus. Adik-adik tahu ya Rasul Paulus ya? Kenal Rasul Paulus? Oh, enggak kenal Om. Kalau enggak kenal berarti adik-adik jarang buka Alkitab membaca kisah tentang Paulus. Memang kita tidak bertemu secara langsung, memang kita tidak ada di zamannya Rasul Paulus. Tapi kalau kita baca kisah Rasul Paulus, kita dapat mengenal, oh ternyata Rasul Paulus ini adalah orang ini. Ya, seorang yang dulunya adalah orang yang mau atau suka membenci, mau menghancurkan pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia bertobat, dia menjadi orang yang militan dalam dia melayani. Nah, ketika Paulus melayani, dalam pelayanannya ada seorang anak muda yang bernama Timotius. Seorang anak muda yang setia, seorang anak muda yang mau belajar, seorang anak muda yang mau melayani. Nah, ketika anak muda ini yaitu Timotius melayani, ada pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Apa pesan itu? Hai anakku, sebab itu. Ya, kata sebab itu tentunya ada banyak alasan. Ya, alasan-alasan yang akan dihadapi oleh Timotius sehingga Paulus katakan, hai anakku jadilah kuat.
Jadi kuat di dalam apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Tuhan. Ya, ayat pertama ini kita akan lihat dulu. Teman-teman, untuk menjadi kuat, apa yang dihadapi oleh Timotius sebetulnya? Apa yang dialami oleh Timotius dalam dia melayani? Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, jadilah kuat. Ada ayat terkenal yang seringkali kita baca tentang Timotius ini. Mungkin adik-adik dengan HP yang ada, Kak Esli mau kasih challenge. Ayat itu berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kesucianmu, dalam tingkah lakumu. Ya, ada yang bisa menemukan ayat ini? Ayo, proaktif, ayo. Silakan adik-adik cari. Ya, ayat itu yang berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Jadilah teladan. Ya, karena engkau muda jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Ya, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu dan kesucianmu. Ada yang sudah menemukannya? Ini kalau bawa HP semua sangat mudah sebetulnya untuk mencapai atau menemukan ayatnya. Sudah ketemu? Ya Kak Resti, Kak Esli minta tolong Kak Resti kasih mic untuk satu orang baca yang sudah menemukan. Ada yang sudah menemukan, angkat tangan? Ya belum ada ya? Ya nanti sebenarnya kita akan bahas kenapa, bagaimana supaya kita jadi kuat. Ada yang sudah menemukan selain pengerja? Ayat itu berkata begini, janganlah seorang pun menganggap engkau muda atau menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sudah menemukan siapa? Silakan Lili. Ya, silakan dibaca. Baca yang banter ya. Ya, silakan berdiri boleh, duduk boleh. Yang penting suaranya kedengaran. Baca alamatnya supaya teman-teman dengar. Mati. Nyala. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, silakan Lili. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi Timotius ini ada banyak sekali tantangan. Sehingga dalam ayat-ayat, dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, Timotius itu harus kuat. Karena kalau adik-adik baca dalam Timotius pasal 4 ini, Timotius itu menghadapi orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Dalam judul, Timotius menghadapi pengajar sesat. Tadi malam yang ikut doa pasti mendengarkan firman Allah dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Ya, waspadalah, ya akan ada pengajar-pengajar, akan ada nabi-nabi palsu. Kita disuruh waspada. Nah ternyata pada zaman Timotius ini diperhadapkan dengan nabi-nabi, dengan pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat yang hanya mengutamakan pengajaran mereka. Pengajar-pengajar sesat yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dalam kehidupan adik-adik, dalam pergaulan adik-adik, kira-kira ada banyak hal enggak yang bisa menggoyahkan iman kita? Satu orang jawab, satu orang dari pria. Karena yang duduk ini kayak memang diatur yang cewek sini cowok sini ya. Memang diatur. Atau secara alamiah yang cowok langsung kumpul, yang cewek langsung kumpul. Wah kayak di SAB saja ya. Nanti SAB seperti ini, yang cewek dan cowok enggak boleh kumpul. Lirik-lirikan pun enggak boleh. Kalau di sini boleh lirik-lirikan. Tapi jangan diganggu firmannya. Ya, satu pertanyaan yang Kesli mau tanyakan. Kira-kira dalam kamu di sekolah, kamu di dalam pergaulanmu, kira-kira ada enggak yang bisa menggoyahkan imanmu? Satu orang jawab.
Siapa pengurusnya di sini? Ya, Kak Esli nak mau tunjuk. Nah, ada Tian, ada Lili. Ya, ada Koko ya, Jericho. Ceko. Nah, Mas Tian, silakan tunjuk satu orang untuk jawab. Kalau Kak Esli yang tunjuk nanti, wah Kak Esli ini. Sekarang pengurus, supaya nanti pengurus bukan di satru, pengurus yang bertanggung jawab. Mari Kak Tian silakan tunjuk satu orang Kak Tian. Siapa? Rangga? Nanda? Mari Nanda silakan jawab. Salah ndak apa-apa, benar ndak apa-apa, pasti semuanya benar. Yang Nanda ini. Nah ini kalau kembar ini ya repot ya gini. Silakan satu saja jawabannya. Yang bisa membuat bagi kamu. Kamu kan ini sudah setia. Tuhan, saya mau setia melayani. Tapi dalam kamu melayani kadang-kadang ada yang membuat kamu, rasa pelayanan, nggak usah ke gereja. Silakan. Singkat, padat, jelas, pendek, satu kata saja kasih diterima. Kamu kan pelayanan musik ya. Dan kamu udah mau Tuhan, saya mau pakai talenta saya untuk melayani. Tiba-tiba ketika kamu sudah dipakai dengan talentamu, kok banyak sekali tantangan. Kira-kira salah satu tantangan atau yang sering kali membuat kamu, aku kok malas melayani yo, apa itu ya? Wes gampang toh? Ayo. Mau di BCI enggak apa-apa. Tapi enaknya pakai mic. Ayo Nanda. Yang bisa membuat kamu, wah saya sudah setia. Tapi kok tiba-tiba saya tidak jadi kuat untuk melayani apa ya? Maksudnya yang mempengaruhi atau apapun yang membuat kamu lemah. Yang cewek jangan senang dulu, setelah dari cowok tak kasih ke cewek. Kak Lili siap-siap tunjuk ya Kak Lili ya, siapa ya? Ayo, Nda. Kadang ada rasa malas. Apa? Malas. Rasa malas ya. Terima kasih ya. Sekarang yang cewek. Ya tepuk tangan untuk Nanda. Oh ini mewakili semuanya loh, jangan ketawa. Sekarang yang dari cewek. Sekarang Kak Lili, Mbak Lili silakan tunjuk. Siapa? Diana, ya mari silakan. Suaranya yang banter. Yang membuat kita ini tiba-tiba gak jadi kuat. Atau mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau yang dari cowok malas. Dari cewek silakan. Biasanya kalau saya kan cuaca kayak gini ya Kak, hujan. Jadi Hujan ke gitu gereja ya? ya biasanya malas. Malas. Gitu. Iya. Ya, pingin tidur gitu ya. Ya oke ya. Terima kasih jawabannya. Semua jawabannya itu benar. Dan dalam kita ini mau setia. Adik-adik, bagi kalian itu kira-kira dari Tuhan itu ada tugas enggak bagi kalian? Ada tugas enggak? Ada tugas enggak? Wes pokoknya aku itu percaya saja. Wes pokoknya aku itu ikut Tuhan. Teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan tugas kepada kita. Tugas kita itu apa? Ya seringkali mungkin ada yang dengar, tugas kita itu jadi saksi. Tugas kita itu jadi dampak. Itu tugas kita. Tetapi ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kadang-kadang rasa malas. Malas karena apa? Malas seringkali mungkin karena capek sekolah. Tadi karena musim hujan, apalagi kalau hujan gini enaknya ngapain? Enaknya apa? Tidur. Ngegame. Ya, ngopi. Oh enggak kalau ngopi. Oh ada yang suka ngopi ya? Oh ya. Ini bisa membuat kita malas. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Apakah kemalasan itu harus kita pertahankan? Jangan.
Karena di dalam kita mengiring Tuhan, kita bukan saja hanya Tuhan saya mau diberkati, tidak. Tuhan saya mau pintar, tidak, bukan itu saja yang kita rindukan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berdampak. Tema besar kita tahun ini adalah impact, dampak. Nah, kalau kita mau jadi kuat atau kita mau berdampak di lingkungan luar, kita terlebih dahulu menjadi kuat. Dalam simulasi kemarin, ya sudah banyak yang senang kayak lihat, wah sudah berdiri, benar ya? Berdiri, wah. Tapi ketika berdiri ternyata ada ini belum tahu. Ketika kayu itu berdiri, kayu itu untuk kelihatan kuatnya harus diuji. Waktu Kak Hesli lihat kayunya berdiri bangga. Wah, Kak sudah Kak. Ya oke, puji Tuhan. Tapi ternyata itu harus diuji kekuatannya. Waktu belum ada apa yang namanya kaki-kakinya ditiup sedikit ambruk ya. Karena belum ada dasar. Ya, ada juga ketika sudah Kak Hesli sempat bertanya kepada yang 4 kelompok ini. Loh kok gak bisa? Terus ada orang yang tanya, gimana Kak? Itu yang Kak Hesli tunggu. Seringkali kita mau berusaha dengan kekuatan kita untuk jadi kuat. Oh kita mengandalkan hebatnya kita. Kita mengandalkan, oh saya masih muda. Saya ini orang yang smart, orang yang pintar. Untuk jadi kuat dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Yosef, Kak Hesli ingat, Kak ini gimana Kak? Kak Hesli gimana? Kamu nanya, bukan berarti mengejek, enggak. Kak Hesli tanya, kamu tanya, Kak Hesli jawab, Kak Hesli kasih solusi. Karena saat itu Kak Hesli menempatkan diri sebagai dalang. Terkadang kita ini dalam menghadapi perjalanan hidup kita sebagai remaja pemuda. Ya, kita mencoba, wah saya bisa. Tanpa kita datang kepada Tuhan. Contoh kecil, oh mau ulangan, mau ujian. Oh aku sudah belajar, aku sudah bisa. Tanpa datang kepada Tuhan, tolong saya. Siapa yang setiap pagi sebelum berangkat sekolah berdoa? Angkat tangan, jujur. Waktu mau berangkat sekolah, Tuhan hari ini saya mau berangkat sekolah, mau belajar. Tuhan beri hikmat, berikan kepintaran. Siapa angkat tangan? Oh banyak yang sudah lupa ya. Ini hal kecil teman-teman. Hal kecil. Nah bagaimana kita bisa memiliki hikmat kalau kita tidak meminta kepada Tuhan? Waktu Yosef tanya, Kak Hesli senang. Oh ternyata ada orang yang tanya. Selain dia bertanya juga dia mau, Kak ini gimana? Dia datang. Kayak teman-teman Kak Hesli waktu itu menyiapkan tali, menyiapkan bambu sebagai kakinya, menyiapkan apa kalau sih namanya nagel untuk masukkan ke lubangnya. Tapi dari sekian banyak itu satu kelompok yang bisa bertanya. Ada Kak Hesli lihat, wah cepot tali sepatu, wah hebat juga, kreatif juga. Tetapi untuk kita memakai kekuatan kita, Kak Hesli katakan terbatas. Karena dari simulasi itu Kak Hesli sudah mempersiapkan. Kak Hesli sudah berpikir ini nanti akan ada yang mau pakai ini. Jadi Kak Hesli atur sedemikian rupa. Ada yang sudah ikat, benar sudah ikat. Tapi sekali lagi setiap apa yang kita buat untuk jadi kuat itu harus diuji. Waktu diuji dipindahkan ke tempat lain, tetap berdiri. Tidak, ternyata semuanya ambruk. Mungkin bertanya, Kak ini enggak bisa ini Kak. Kak Hesli contohkan ketika Kak Hesli ikat dengan teratur dengan cara yang benar. Adik-adik, satu tiang itu waktu dipindah sana pindah sini roboh enggak? Roboh enggak? Yang Kak Hesli ikat dengan benar, roboh enggak? Ada yang mau tendang mungkin roboh apa enggak? Kenapa? Karena sudah benar. Nah untuk kita jadi kuat harus seperti itu. Nah apa yang membuat kita supaya kita jadi kuat?
Ada yang bisa jawab supaya kita kuat? Ya mungkin satu hal saja yang kita akan lihat. Supaya kita jadi kuat, kita harus setia, rajin baca firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah membaca Alkitab satu pasal dalam hidupnya? Bukan dalam 1 tahun loh ya. Satu pasal, satu kitab. Secara keseluruhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada yang sudah mau sampai di sana? Kayak sini enggak mau tanya Katam dulu ya. Mau tanya itu siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu selama dia mungkin umur 14 tahun, 13 tahun. Ada yang sudah pernah? Jangankan mau tanya Katam, om, kakak. Mau hafal 2 ayat saja saya kadang-kadang susah. Benar? Adik-adik, Kaisli mau nasihati. Hari-hari ini di gereja kita, Tuhan sedang mengirimkan jiwa-jiwa yang tidak seiman dengan kita. Sekarang mereka percaya. Jangan mau kalah adik-adik, ngeri. Ketika Kaisli, Om Hever, Tante Christine dan beberapa hamba Tuhan cerita, luar biasa cara Tuhan. Satu kesimpulan dari pembicaraan kami, kita yang sudah ada saat ini jangan mau kalah. Adik-adik dari kecil sudah percaya Tuhan, tapi jangan sampai adik-adik tertinggal karena adik-adik malas membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau kuat kalau kita tidak punya dasar Alkitab? Kita bukan untuk berkhotbah, baca Alkitab bukan supaya bisa berkhotbah, tidak. Tetapi di dalam Alkitab ini, di dalam firman Allah ini, ada rambu-rambu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan kita. 10 hukum ada yang hafal? 10 hukum. Dari 10 satu saja Kaisli meminta jawaban. Ada yang bisa jawab? Ya, Nanda bisa. Sekarang Nanda semangat. Ayo, sekarang dia udah angkat tangan. Ya, luar biasa. Tadi dia sudah berpikir ya, mari Nanda. Ya, satu saja. Kalau mau 10 enggak apa-apa. Satu saja ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tepuk tangan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keberapakah itu dari cewek-cewek? Hukum keberapa Li? 5. Wah, luar biasa. Lili, Nanda, kalian hebat. Dan yang mendengar kalian hebat. Wah, kakak, kokonya bangga. Wah, hebat adikku. Kokonya gini, ternyata adikku juga membanggakannya. Sekarang Kaisli mau tanya ke kokonya. Ya, kalau tadi jangan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Sekarang Kaisli mau tanya, satu lagi dari 10 hukum itu selain yang kelima tadi. Silakan, tolong dikasihkan ke buatlah adikmu bangga ya. Ya. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Wah, hukum keberapakah itu? 8, sudah ada yang menghitung ya. Terima kasih ya. Hukum ke-8, bangga enggak Li punya koko juga? Bangga. Hukum ke-8. Sekarang pertanyaannya agak sulit ya. Pertanyaannya begini adik-adik. Masing-masing saja. Bacakan 1 ayat. Kaisli minta 2 orang. 2 ayat yang menjadi ayat berkat bagi kamu. Atau dengan kata lain, ayat masmu apa? Ada yang punya ayat mas? Enggak ada ya? Dika, ayat masmu apa Dika? Sudah nak sebutkan alamatnya apa? Kamu sebut saja umpamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap hari Minggu loh kalian dengar firman. Masa enggak ada yang kalian ingat? Padahal firman Allah ini adalah dasar supaya kamu kuat.
Firman Allah ini rambu. Rambu yang akan memagari kita supaya apa? Kita tidak salah. Atau kita lihat, mari Dika. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah itu Daud katakan begini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ayat 1 gitu ya Dika ya. Takkan kekurangan aku. Ayat 6 pemazmur katakan kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti aku. Padahal ayat yang keempat Mazmur melewati lembah baka. Dia lewati lembah kekelaman. Ya, lembah bayang-bayang maut. Tapi dia katakan kebajikan kemurahan. Berarti firman Allah ini bisa menguatkan Daud ketika dia diperhadapkan dengan persoalan benar. Satu dari cewek. Mari. Mana mic-nya? Dika, tolong Dika. Oh nanti masih banyak pertanyaannya. Yang mau-mau saya Kak Esli senang ya. Setelah ini Kak Esli nanti traktir minum klub ya. Ya mari. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ya, dia harus semakin besar, aku semakin berkurang. Yang dari cowok paling belakang. Kak Tian, ayat masnya apa Kak Tian? Jangan senang-senang pimpinan nanti nunjuk. Sekarang Kak Esli tunjuk pimpinannya ya. Kak Tian, silakan buka enggak apa-apa. Buka Alkitabmu, baca. Ya, untuk menjadi kuat, belajarlah kita baca firman Tuhan. Di kelas Bintang Kristus sudah sampai di kitab Esra pasal yang ke-6. Mana Bintang Kristus? Esra pasal 6 ya kita hari ini ya. Nanti pasal 7 ya. Bagaimana pasal 5 dan pasal 6 ini sambungan ketika membangun bait Allah, rumah Tuhan. Adik-adik perlu adik-adik. Alkitab atau firman Allah ini harus ada kita taruh. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, belajarlah adik-adik. Alkitab ini firman Allah ini menjadi rambu. Sudah Tian? Sudah. Silakan dibaca ayat Mazmu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang Mbak Lili, ya silakan Mbak Lili. Ini enggak suruh cari loh ya, enggak suruh mau di mana enggak. Baca ayat Mazmu sebagai kekuatan. Ketika kau katakan marilah kepadaku, waktu engkau dalam persoalan kau ingat, oh iya Tuhan katakan, anakku mari, itu jadi kekuatan kita. Amin. Mari Mbak Lili. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita dalam melaksanakan sesuatu, ini bicara tentang makan minum. Ya, antara haram dan halal. Ya, jadi kalau makan, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa Kak Esli katakan firman Allah adalah pondasi yang kuat untuk kita menjadi rambu-rambu bagi kita. Mari buka bersama-sama Amsal pasal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat yang ke-25. Firman Tuhan saya katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Makanya rambu atau firman Allah ini adalah rambu untuk kita bisa menjadi kuat. Setiap hari minimal kamu baca ini satu ayat saja, nggak usah banyak. Tapi kebangetan, kamu main game 4 jam, kamu baca firman hanya satu ayat. Kira-kira Tuhan cemburu apa enggak ya? Kamu menggunakan media sosial satu hari berapa jam? Ada yang menggunakan media sosial TikTok, apalagi main Instagram, kemudian Twitteran, ya berjam-jam. Kok bacanya hanya satu ayat?
Kira-kira Tuhan senang enggak? Mau jadi kuat enggak kita kalau kita tidak pernah baca firman? Mau jadi kuat enggak kita kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Alkitab yang adalah merupakan firman Allah. Wah, kalau baca artikel, sampai melotot. Wah. Tapi baca Alkitab dari melotot sampai, benar enggak? Adik-adik, jangan berharap kamu mau kuat kalau kamu tidak membaca Alkitab yang sebagai rambu-rambu dalam pergaulanmu. Ada banyak sekali nasihat-nasihat dalam Alkitab, apalagi dalam kitab Amsal. Amsal 13 ayat 13, ada yang hafal ayatnya? Ya, ini tampilkan saja Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman? Ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggungnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi penting enggak kita baca firman Tuhan ini? Penting teman-teman. Karena ini adalah fondasi yang kuat. Ketika engkau dalam pergaulan, ada orang katakan begini, ayo ikut saya kemana? Pokoknya ikut, kita mau coba sesuatu. Apa contohnya? Yo, aku beli rokok 1 pak. Coba ya. Kemudian kamu ingat firman Tuhan. Jika engkau makan atau minum, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira aku ngerokok, aku minum yang hal ini untuk kemuliaan Tuhan apa enggak ya? Ini sebagai perintah. Ini sebagai rambu bagi kita. Waktu kamu mau berantem, waktu kamu mau berkelahi, kamu ingat siapa meremehkan firman, apa firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Tapi kamu mau berantem, aku ingat firman Tuhan, kasih musuhmu. Oh, enggak jadi. Firman ini akan dapat memagari kita. Ya teman-teman, Kesli mau sampaikan, mari baca terus firman. Aku enggak ngerti loh kak, wis baca ya. Karena ada satu saat ketika engkau dalam keadaan yang sukar, engkau ingat, oh iya, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Baca firman adik-adik. Mau baca firman Tuhan? Kalian mau jadi kuat dalam pergaulan? Kalian mau jadi kuat dalam segala sesuatu? Baca firman. Baca firman teman-teman. Firman ini adalah mungkin kita gini, Alkitab kok bacanya membingungkan ya. Apalagi kalau adik-adik, kalau Bintang Kristus sudah melewati satu fase di mana membaca yang mungkin dalam arti membosankan, kitab 1-2 Tawarik isinya silsilah, si A, si B, ya keturunan ini memperanakan ini. Bintang Kristus sudah baca ya? Bosan enggak baca? Besok lagi, wah 77 ayat. Ya, Kaleb memperanakan ini, Yosua memperanakan bin ini. Kadang-kadang bingung, tapi mari kita baca. Karena kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan di balik firman Allah yang kita baca. Anda mau jadi kuat, baca firman. Ada hal lain lagi selain baca firman, berdoa. Berdoa. Siapa yang sudah rajin berdoa di sini? Oh tadi sudah kasih tanya ya, mau berangkat sekolah ternyata ada juga yang pakai helm naik motor langsung berangkat. Ayo belajarlah, doa ini penting, baca firman ini penting, karena itu akan menjadikan kita kuat. Haleluya. Mari pemain musik, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan
bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tentunya dalam pergaulan kita semua kepingin kuat. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang kuat. Saya mau jadi orang yang berdampak. Sebelum Anda berdampak, Anda harus punya kekuatan dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman, kalau kita tidak pernah berdoa, kita akan mudah untuk terseret. Karena sekali lagi, karena firman ini adalah kekuatan Allah. Paulus katakan kepada orang di Roma, Injil adalah kekuatan Allah. Firman Allah ini adalah kekuatan kita. Firman Allah ini adalah fondasi dalam pergaulan kita. Ketika engkau bergaul kemudian sudah ada hal-hal yang menjurus pada perbuatan dosa, firman Allah mengingatkan, jaga kekudusan. Dalam firman Allah ini lengkap. Dalam rambu-rambu kita bergaul. Pergaulan hari-hari ini adalah pergaulan yang mengerikan. Saya mau sampaikan, orang merasa seks bebas itu sudah biasa. Orang merasa narkoba itu biasa. Tapi firman Allah mengatakan kepada kita, jaga kekudusan hidupmu. Firman Allah ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Allah, Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku, yang akan menerangi kita ketika kita hidup di dunia ini. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini, Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, katakan firman-Mu di dalamku. Firman-Mu. Amin. Ya benar Tuhan. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
Haleluya. Haleluya. Satu pesan firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Sebagai anak-anak remaja yang dalam pertumbuhan. Anak-anak remaja yang dalam pergaulan di akhir zaman ini. Engkau mengingatkan kami. Engkau menasihati kami supaya kami kuat. Karena di tengah-tengah pergaulan kami. Di tengah-tengah Tuhan usia kami ini yang masih remaja. Ada banyak sekali hal-hal yang akan menggoyahkan iman kami. Akan ada banyak hal yang akan menenggelamkan pengiringan kami. Akan ada banyak hal yang akan menyeret kami sehingga meninggalkan Engkau. Tapi malam hari ini lewat pesan firman-Mu, kami harus menjadi kuat. Supaya ketika tantangan itu datang, ketika tawaran-tawaran yang menyenangkan yang datang dari dunia datang dalam depan kami dapat menolak. Dan kami dapat menolaknya karena kami setia, kami punya firman sebagai pedoman kami. Firman sebagai rambu-rambu dalam hidup kami. Firman yang menuntun kami, firman yang menerangi kami, firman yang mengingatkan kami, firman yang mengajarkan kami, firman yang mendidik kami. Mampukan anak-anak remaja di tempat ini taruh dalam hati mereka untuk cinta akan firman-Mu. Cinta untuk membaca Alkitab. Kerinduan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Jangan sampai mereka di hari-hari ini disibukkan hanya dengan hal-hal duniawi yang gampang menyeret mereka. Dan mereka melupakan untuk membaca firman-Mu. Padahal kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan kami dalam kami mengiring Engkau. Makasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Dan kami terjadi perubahan dalam hidup kami. Kami yang dulunya malas untuk baca firman. Tapi dari sekarang ini Tuhan kami belajar untuk setia membaca firman. Karena di dalam firman Allah ini terletak hal yang luar biasa. Yang akan dapat membawa kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar anak-anak remaja akan kembali ke rumah masing-masing. Mari Tuhan sertai mereka. Bahkan doa kami Engkau pakai terus anak-anak remaja di tempat ini. Menjadi alat-Mu. Menjadi orang-orang yang setia dalam mereka melayani Engkau. Orang tua mereka Tuhan berkati. Bahkan masa depan mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mengangkat tangan kami akan terima berkat daripada Engkau. Remaja-remaja yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus. Persekutuan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Terus menyertai hidup kita mulai malam ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini. Dan mengakhiri ibadah di malam ini alaskan doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.